Kabar ini, kabar terkabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nih persidangan dimulai. Nah, tiba datang ternyata. Luar biasa ya. Aduh, rame makin nih. Dan yang gue sorotin di sini, gue ingin membagikan sebuah informasi terkait salah satu dakwaan dari jaksa penuntut umum, yaitu terkait tweet atau status cuitan komentarnya Tifwa terkait masalah kata tesis yang ada di skripsinya Pak Jokowi. Katanya begitu. Dan itu dicatat dengan sangat baik oleh jaksa penuntut umum sebagai barang bukti bahwasannya Tipa itu mencemarkan nama baik Pak Jokowi dan menghina lah bahasanya begitu ya. Ya, dengan mengatakan bahwasannya skripsinya Pak Jokowi itu ada tulisannya tesis lah ya. Di situ salah satu poinnya dakwaannya ada. Nah, padahal yang pernah kita tahu tuh ya, Roy Suryo itu pernah membantah bahwasannya itu nggak ada di lembaran Pak Jokowi, tapi punya orang lain. Pada saat dia dicecer tuh sama Yakub Hasibuan kala di sebuah stasiun TV menanyakan, Mas Roy, itu yang ada tulisannya tesis punya siapa? Bukan punya Pak Jokowi. Nah, ini kita jadi bertanya-tanya nih. Pada kala itu, mungkin nih, karena ketika narasi framingnya tesis itu punya Pak Jokowi, ya teksnya itu langsung dihantam lah sama Tipa di dalam sebuah komentar status di media sosial ya. Dan itu membuat diri dia menjadi salah satu tersangka. Dan salah satu dakwaannya ya hal tersebut, yaitu kata tesis. Nah, mari kita simak aja nih bagaimana videonya jaksa ya mengatakan salah satu dakwaannya itu terkait tesis, dan ada beberapa video lagi dari Roy Suryo dari Rakyat Bersuara dan juga Kompas TV yang mengatakan apa tesis itu ada di skripsinya Pak Jokowi, dan di satunya lagi itu dia mengatakan bahwasannya itu bukan lembarannya Pak Jokowi yang ada tulisan tesis itu pada saat dicecar oleh Yakub Hasibuan. Nah, kayak gini nih, menurut gue ya, banyak orang yang terframing oleh narasi-narasi, termasuk Tipa juga. Dia kagak nunggu nih, kagak nanya sama Roy Suryo, Roy, itu yang ada tulisan tesis itu punya Pak Jokowi apa bukan? Kenapa begitu ya? Yuk kita simak aja videonya bersama. Let's go, kita play. Fauzia Tiasuma tertanggal 17 April 2025 yang diakses pada tautan dan link sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dilakukan dengan cara terdakwa menulis hal-hal sebagai berikut. Salah satu teman seangkatan Jokowi CB Tou Saminuddin dengan pongahnya menyodorkan skripsi abal-abalnya kepada saya, Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Sianipar untuk kami lihat. Tentu saja kami terdiam, terperanjat karena sekali lagi kami melihat penipuan skripsi yang dilakukan orang yang mengaku mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 dan lulus tahun 1985. Anda bisa lihat di salah satu bagian penting dari sebuah skripsi, yaitu lembar pengesahan yang seharusnya ditandatangani oleh dosen pembimbing dan dosen-dosen penguji serta dekan. Selain sejumlah nama-nama dosen yang masih kosong tanda tangannya, kami terperanjat dengan tulisan di lembar pengesahan itu. Kepala tulisannya, tesis yang seharusnya skripsi. Kemudian di bawahnya dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan diterima untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana kehutanan. Keanehan dari skripsi abal-abal ini adalah tulisan tesis yang menjadi sebuah kemungkinan dokumen aspal yang disiapkan dengan tergesa-gesa tanpa pikir panjang. Tanda tangan para dosen penguji yang kosong dan tanda tangan dekan yang kosong.
Dan kesembronoan ini tidak mungkin terjadi pada sebuah institusi sebesar UGM, kecuali jika ada permufakatan jahat yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan kebesaran nama UGM. Dan yang saya sesalkan adalah kenapa pada pertemuan penting antara Rektorat dan Dekanat UGM dan tim TPUA dan tim peneliti independen yang diwakili kami bertiga, UGM harus pula menghadirkan pemandu sorak macam Sito Saminuddin ini, yang bukan hanya menambah bobot pertemuan, malah mempermalukan nama besar UGM. Foto-foto selengkapnya dari skripsi abal-abal, rasa tesis orang bernama Tou Saminuddin sudah kami serahkan kepada Bareskrim dan Komisi Informasi Keterbukaan Informasi Publik, Dewan Pers, dan para lawyer dari TPUA untuk dilakukan penyelidikan. Dan tentu saja uji digital forensik dan uji karbon akan dimintakan oleh Bareskrim. Enggak, sebentar. Artinya skripsi itu ada ya? Ada. Skripsinya ada. Yang disebut skripsinya Joko Widodo itu ada. Ini eksklusif nih ya? Ya, ini eksklusif, belum pernah muncul ya. Jadi ini ada. Kemudian kalau kita lihat halaman berikutnya, ya itu di situlah ini udah lari, tapi nggak apa-apa. Ini lihat, ini ketikan manual. Ini ketikan manual, ketikan dengan mesin ketik manual. Ya, ada nanti halaman pengesahan itu yang dibuat tidak dengan mesin ketik manual. Coba kita tapi lihat. dengan font yang itu kalau diteliti, font itu jauh mendahului zamannya. Gitu ya. Ini? Nah, ini. Ini tidak ada di tahun 85 dengan font semacam ini. Ini adalah font kreasi dari Windows yang baru ada di tahun 92. Bahkan tanda tangan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu pun dikonfirmasi oleh putrinya Prof. Ahmad Sumitro. Nama bapaknya bukan itu. Nama bapaknya Profesor Dr. Ahmad Sumitro, pakai U. Oke, bukan tidak Soe. pakai O. Tanda tangannya juga beda. Ya, tanda tangannya beda. Silakan dibaca oleh Grafolo. Akal sehat ini. Lah iya, kan ini justru sehat banget, ya. Namanya juga tidak semacam itu. Oke, Jadi saya minta artinya untuk clear. ditampilkan ya. Dan ini kosong, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji. Kok bisa kosong tapi lulus Tampilkan itu full, kan coba aneh. deh, tampilkan full. Iya. Terus berikutnya lagi. Jadi ada halaman yang sangat penting, yaitu halaman pengesahan atau halaman pengujian. Nah, ini lucu lagi. Tidak ada di skripsinya Jokowi, justru ini ditampilkan pada skripsinya orang lain yang ada di situ. Teman-teman bisa lihat yang paling lucu di sini. Dipertahankan di depan Dewan Penguji tesis. Prof, tesis itu S1 atau S2, Prof? Jujur. S2, ya. Profesor mengatakan tesis itu S2. Tapi sebentar, ini skripsinya Pak Jokowi? Jokowi nggak punya kayak ginian. Bukan, Mas Roy dapatnya ini dari kampus UGM. Dari kampus UGM langsung. Foto sendiri. Foto sendiri. Tulisannya skripsinya Pak Jokowi. Iya. Dan ini didapatkan dari temennya Pak Jokowi yang ada di situ. Ini saya ada, yang ada lembar pengujian. Terus difoto oleh Mas Roy. Saya foto sendiri. Oke. Keluarnya tulisan Dewan Penguji. Bentuknya buku tesis. dong. Bentuknya buku. Oke. Jadi berdasarkan ini, hal-hal yang sangat ini, kok kayak gini bisa lulus sih gitu loh. Tidak ada tanda tangannya loh ini. Kalau nggak ada tanda tangannya ya skripsinya nggak lulus dong. Kok bisa dapat ijazah? Dan itu di atas skripsi, tesis bukan skripsi. Sekali lagi tesis. S2, Terima ya. kasih, Prof. Mas Yakub silakan. Ya, Mas Roy, mohon maaf, saya mau klarifikasi. Tadi kan Anda bilang bahwa ada tulisan tesis. Itu skripsi siapa yang ada tulisan tesis, Mas? Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak Jokowi. Oh, bukan milik Pak Jokowi ya? Ya, tapi punya Pak Jokowi nggak ada. Oke, tapi yang tadi Lembar. tesis bukan punya Pak Jokowi. Agar Ya. clear, satu Indonesia rakyat semua clear. Ya, Bukan punya Pak Jokowi. bukan, tapi itu Oke, temennya. terima kasih. Temennya yang diaku-aku katanya ada lembar pengesahan. Lebih parah lagi punya Pak Jokowi. Karena punya Pak Jokowi nggak ada lembar pengujiannya. Ya, itu kan versi Anda, Mas. Loh, enggak. Ya, mari kita lihat nanti kan. Ya. Mari kita lihat. Oke, tapi Ya begitulah ya Sob deh. Beberapa videonya yang menurut gue nyambung ya. Terkait masalah dakwaannya. Dan juga bagaimana Roy Suryo menjelaskan kata tesis itu dengan menyudutkan ya. Kalau dugaan kita menyudutkan Pak Jokowi bahwasannya dengan tidak adanya skripsi bagaimana bisa ijazah keluar. Kan begitu menurut Roy Suryo. Tapi faktanya di video ketiga pada saat dicecar oleh Yakub Hasibuan, tadi kan lo dengar ya, dia bilang itu bukan yang punya Pak Jokowi. Jadi kasihan juga nih Tifa ya, kejebak omongannya Roy Suryo menurut gue ya. Padahal mereka kan berteman, seharusnya bertanya nih ya, Mas Roy, itu tesis punya Pak Jokowi apa bukan? Kan begitu ya, jangan langsung dihajar di status.
atau di komentar ya. Nah itulah ya yang kudu kita hati-hati ya atas apa yang beredar di media sosial. Kita lihat hati-hati kudu-kudu bener-bener tuh dicerna kata per kata dari Roy Suryo misalkan. Nah itu dia jago bener emang kalau ngomong. Ya begitulah ya sob. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Apakah Dipa menjadi salah satu korban dari Roy Suryo sehingga dia menjadi salah satu tersangka dan sekarang terdakwa terkait pencemaran nama baik Pak Jokowi. Ya, yang kita bingung kan begitu ya. Korban tapi dia punya rasa benci sama salah satu seseorang misalkan. Misalkan gini ya. Ketika lo benci sama seseorang, mendengarkan kabar buruk dari seseorang yang lain, jangan lo langsung hajar tuh orang yang lo benci itu. Kudunya kalau mempunyai akal sehat itu kudunya diproses dulu pakai otak. Baru kita bikin tuh serangan ke lawan pembenci kita itu. Kalau beritanya kagak benar, ya jangan dipakai. Itu namanya akal sehat. Walaupun kita benci ke seseorang, nggak selalu ya orang itu jelek di mata kita ya. Atau apalagi yang gue pahamin ya, orang buruk di mata kita belum tentu di mata Tuhan. Nah, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.